Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happyeni dalam podcast Tamu Tribun. Di malam ini yang istimewa, kita kedatangan tamu para dosen dari Poltek Sriwijaya, yaitu yang pertama Ibu Dr. Nyayu Latifah Husni STMT. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, seger nih kayaknya, fresh. Alhamdulillah. Iya. Nah, Bu Nyayu ditemani oleh Bapak Dr. Selamat Muslimin STMkom. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Sama Siap. seperti Bu Nyayu, Iya. selalu fresh ya. Siap. Iya. Bu Nyayu dan Pak Selamat juga ditemani oleh Ibu Ekawati Prihatini STMT. Selamat malam Bu. Selamat malam Bu. Iya, kita mungkin langsung aja nih. Kemarin ketika pameran job fair yang digelar oleh Disnaker Palembang, kebetulan bekerja sama dengan Sriwijaya dan Tribun Subsel, kita ngelihat pameran dari para mahasiswa dari Poltek Sriwijaya. Nah, dari situlah kita tertarik mendalami lebih detail ya tentang inovasi yang dilakukan di Poltek Sriwijaya. Nah, salah satunya tentang teknologi pembibitan atau benih ikan gabus Cana Sense ya. Nah, mungkin bisa cerita nih Bu, mulai dari Bu Nyayu ya. Gimana nih latar belakang dari inovasi ini? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya penelitian ini nih merupakan penelitian lanjutan ya Bu ya. Jadi pada tahun 2023 kami dari tim Periset Politeknik Negeri Sriwijaya itu mendapat amanah dari kementerian untuk melihat potensi daerah yang ada di Sumatera Selatan. Nah, jadi dari penelitian yang kami lakukan, ternyata kami mendapati ada 6 topik yang menjadi sumber lah yang di Sumatera Selatan. Salah satunya itu adalah ikan gabus. Nah, mengapa ikan gabus ini merupakan potensi daerah kita? Karena di Sumatera Selatan ini untuk konsumsi ikan gabus itu benar-benar tinggi gitu Bu ya. Cuma pada kenyataannya ikan ini semakin langka. Nah, untuk itulah kami mencoba mencari permasalahan yang ada di ikan gabus ini, kemudian untuk menyelesaikannya. Nah, pertama-tama kami ketemu sama Pak Bobi. Pak Bobi ini merupakan owner dari kandang Om Bobi yang telah berhasil melakukan pemijahan dan juga pembesaran ikan gabus. Itu awalnya. Nah, ketika ketemu sama Pak Bobi mengajak kami keliling-keliling tuh waktu itu di kandang Om Bobinya. Nah, di situ Pak Bobi juga menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius, yaitu ketika umur si buraya gitu ya, anak ikan gabus itu disebut buraya dari 0 sampai 14 hari. Nah, di mana buraya ini harus dikendalikan suhunya, lingkungannya harus dikendalikan karena kalau misalkan tidak dikendalikan buraya ini akan mati. Nah, Pak Bobi ketika melakukan pembenihan itu dan juga pembibitan ya, mengalami kerugian di mana 40% dari buraya itu mati gitu Bu, karena tidak terkendali. Nah, Pak Bobi untuk mengendalikan itu biasanya menggunakan kompor. Jadi kompor itu dihidupkan dari sore sampai ke malam hari karena itu suhunya kan benar-benar dingin. Nah, itu asal muasalnya. Kami menemukan Cana Sense. Oh iya. Jadi yang dilakukan Pak Bobi ada teknik konvensional. Kemudian dicoba ada inovasi dari yang Ibu dan timnya lakukan untuk menemukan inovasi dari Cana Sense. Apa tuh bedanya dengan yang tadi disampaikan? Oke, ya. Mungkin bisa Pak Selamat ya. Oleh Pak Selamat. Ya, silakan Pak. Ya, siap. Terima kasih. Jadi di dalam penelitian risetnya Ibu Latifah bersama tim yang sudah dilakukan dengan mitra yaitu Pak Bobi yang ada di Jakabaring, bahwa kebutuhan sebuah ikan tersebut di pasar itu sangat tinggi. Oleh karena itu Pak Bobi yang secara konvensional saat itu dengan beralih ke sistem teknologi. Nah, teknologi itulah yang kemudian kami tawarkan dengan Pak Bobi dan kemudian dia tertarik dengan teknologi tersebut. Lebih memudahkan untuk pembibitan ikan tersebut, kemudian dimonitor, kemudian ikannya terjaga daripada suhu tersebut. Nah, kami mencoba untuk merubah itu.
Nah, yang tadinya konvensional menggunakan kompor dipanaskan dalam sebuah ruangan begitu kan. Ini kan sebetulnya tidak tidak layak begitu ya. Iya. Karena kalau menggunakan kompor dikhawatirkan nanti kebakaran misalkan Iya. kan. Karena di malam hari itu kan ditinggal tidur Iya. begitu. Kompornya hidup, Apa mana pakai safety ya, gas. isunya keamanan gitu. Betul. Keamanan ya. Betul. Jadi kan dari isunya keamanan itu sendiri kan menjadi problem gitu Iya. kan. Kalau seandainya ada angin, misalkan ada binatang yang lewat kan Iya. kebakar akan mengakibatkan itu. Yang kedua juga mengakibatkan ketika gasnya habis gitu. Iya. Source-nya habis, gasnya kan mengakibatkan dia mati, justru ikannya cenderung dia jadi dingin. Iya. Nah, ikan ini tidak boleh dingin, harus panas di malam hari. Sesuai dengan problema yang anak ikan tersebut gitu. Nah, disinilah kami bersama-sama dengan tim, kemudian dengan Pak Bobi untuk menawarkan sebuah teknologi. Kemudian teknologi tersebut yang kami berikan dengan Pak Bobi dan dia menerima. Nah, di situ selama lebih kurang 6 bulan kami bekerja sama membuat teknologi tersebut yang kami real buat di lapangan. Yang membuat ruangan yang tadinya ruangannya tidak kurang bagi ikan tersebut ya. Kami ciptakan sebuah ruangan yang bagus, kemudian kami ciptakan juga sistem kontrol ikan pembibitan tersebut yang bisa digunakan oleh si Pak Bobi. Nah, dari sistem kontrol itu karena bidang kami masing-masing itu terutama saya itu adalah di bidang kontrol instrumentasi dan adaptif. Nah, di sini kami mencoba menciptakan bahwa ikan tersebut ketika dia sudah diletakkan pada satu akuarium, kemudian akuarium tersebut ada air dan dia mulai membesar begitu. Nah, dengan menggunakan suhu kompor yang tidak maksimal, sehingga kami mencoba untuk meletakkan di situ pemanas dengan menggunakan heater. Heater ini sebuah perangkat yang digunakan untuk memanaskan air di dalam akuarium. Kemudian kami letakkan sebuah sensor di dalam itu. Water heater gitu ya? Iya, betul. Nah, heater tersebut memanaskan air, tapi diatur sama sensor. Sensor ini untuk membantu biar air tidak terlalu panas. Sehingga ikan tersebut yang sudah tahu bahwa dari data awalnya ikan tersebut berapa suhu dibutuhkan, panasnya berapa, dinginnya berapa, yang itu menjadi data masukan dari kami, yang itu yang kami setting di dalam sebuah sensor tersebut, sehingga bisa mengatur suhu kebutuhan ikan tersebut. Nah, dari situ juga kami sambungkan ke sebuah media monitoring namanya, atau saat ini dikenal dengan IoT, Internet of Things gitu. Menggunakan sebuah monitoring. Nah, kemudian di situ monitoring juga secara adaptif. Dia dikontrol secara adaptif untuk mengatur suhu ikan tersebut. Manakala seandainya dia nanti suhunya terlalu tinggi, airnya sudah berkurang, dia pompa menghidupkan air untuk menambah. Kemudian suhunya tersebut kalau panas, sensor mendeteksi, heaternya sudah mulai dimatikan gitu. Nah, mulai dari pagi, siang, malam, ketemu pagi lagi. Jadi sensornya bisa secara real time untuk mendeteksi dan tampil di dalam sebuah monitoring itu sendiri. Jadi suhunya pas di angka yang diharapkan gitu ya? Betul. Berapa tuh suhunya? Betul. Kalau pada ikan itu derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. 26 sampai 32 derajat derajat Celcius. Jadi dia stabil di angka itu sepanjang 24 jam non-stop gitu ya? Iya, betul. Nah, dengan menggunakan teknologi itu, ternyata si Pak Bobi semakin tertarik, dan itu yang kami ciptakan tadinya satu, saat ini sudah banyak akuariumnya di situ kan, sehingga 12. Ada 12 Bu ya, ada 12 ada 12 akuarium. Nah, kedepannya juga nanti kebutuhan sebuah sumber energinya begitu. Ya, kalau dia mati berarti kan energinya tidak ada di situ, maka kami nanti akan melengkapi juga dengan solar cell, tapi itu kedepannya nanti. Setelah ini jadi, sistem kontrol ini jadi, ya notabene di sana kan listriknya aman 24 jam. Tapi kan ketika terjadi pemadaman misalkan kan jadi problem di sana. Artinya kita tetap juga harus menyiapkan source-nya dari tenaga matahari begitu sumbernya, sehingga masang solar cell di situ untuk menjadikan alat tersebut dia running terus, hidup terus, tidak mati begitu. Nah, itu yang saat ini yang teknologi yang kami tawarkan Pak Bobi, begitu. Iya. Tadi udah disampaikan, jadi di sini kita lihat komparasinya ya, mungkin dari teknologi yang konvensional ke teknologi ChanaSense. Mungkin bisa dibanding dari sisi keamanan, insya Allah lebih aman. Nah, mungkin dari sisi ekonomisnya, efisiensinya gimana? Ada nggak bandingannya?
Mungkin dari sisi ya, silakan, ini ya, Bu. monitoringnya Bu Iya. ya. Jadi kalau efektivitas monitoring, kalau selama ini tuh monitoringnya itu dilakukan manual. Jadi memang ada pekerja ya, Pak Bobi itu ada karyawan lah yang menjaga di sana. Jadi kalau secara konvensional itu penjaganya itu akan ngecek per sekian jam, ngecek ini kompor masih hidup nggak gitu, atau suhunya pas atau tidak. Nah dengan teknologi yang dibuat, yang ditawarkan ke Pak Bobi itu, Pak Bobi bisa monitoring dari rumah. Oh iya. Jadi bisa ngecek dari rumah, oh ini suhunya sekian, oh ini bisa dimatikan pompanya, oh ini harus dihidupkan aeratornya gitu. Jadi mungkin dari segi efektivitas waktu, kemudian efektivitas juga untuk monitoringnya gitu Bu ya. Kemudian juga dilihat dari keberhasilan pemijahan ya. Betul. Bu Latifah, Pak Slamet dan Ibu. Kalau tadi dikatakan Bu Latifah bahwa sebelumnya itu dengan konvensional itu dia mengalami kematian 40%. itu sampai 40% bibit gitu dalam 14 hari itu karena presisian akurasi dari sukunya. Nah itu bisa ditekan sekarang itu sampai ke angka 10 sampai 15%. Sekarang udah 95% tuh berhasil. Berhasil gitu. Jadi 90, berarti 5% yang itu ya yang mati paling hanya 5% dan itu mungkin yang memang bibitnya kurang bagus gitu. Karena memang sensitif sekali ya Bu Latifah, cana ini atau gabus ini tuh memang tipe yang sangat sensitif terhadap suhu, kemudian juga dalam proses pembiakannya juga dia tipe yang setia gitu. Jadi dia memang harus mengorbankan satu jantan untuk mengembangbiakan dengan para betinanya gitu. Jadi memang yang paling signifikan itu adalah proses pemijahannya. Jadi kalau pemijahannya berhasil, insya Allah ke pembesarannya itu berhasil. Iya. Jadi yang paling krusial itu justru pas bagian pemijahan bibit gitu. Nah yang paling signifikan itu yang disampaikan oleh Pak Bobi sendiri bahwa sekarang itu dia sangat terbantu dengan teknologi yang dibuat oleh tim Polsri ini. Jadi bisa memantau dari rumah karena memang rumahnya dengan kandangnya itu tidak satu tempat, tidak satu daerah, tidak satu area maksud saya. Kemudian juga dia bisa menekan tuh kerugian yang selama ini tuh kan besar, 40% mati itu lumayan besar Bu gitu kan. Kemudian juga dari sisi pemanas, kalau tadinya dia harus ganti tabung gas misalnya dalam satu hari itu satu tabung gas ya kalau nggak salah Bu Latifah ya kemarin yang 3 kilo. Yang gas melon itu. Untuk berapa besar akuarium? Akuarium disebutnya ya? Atau gimana? Untuk memanaskan ruangan kalau yang kemarin itu. Jadi itu sekarang 4x6. 4x6 ya. 4x6 meter. Jadi dia bilang ya alhamdulillah katanya saya dibantu oleh tim Polsri itu, jadi dari segi ekonomisnya tadi ya mungkin bisa ditinjau dari yang itu tadi Bu, bahan bakar untuk pemanasnya dia bisa meredius dengan menggunakan listrik gitu. Oh iya. Dan itu kontrolnya bisa monitoringnya bisa dipantau dari rumah. Dari tenaga lebih efisien. Dari tenaga lebih efisien, dari dari kendalinya juga lebih efisien dan efektif gitu. Lebih akurat Bu. Jadi suhunya terjaga, termaintain di 26 sampai 30 derajat Celcius tadi. Iya. Nah, itu kan tadi dengan Pak Bobi ya, Pak Bobi. Nah, apakah ini sudah di-share ke sosialisasi ke masyarakat lainnya mungkin? Oke, baik, saya akan mencoba menjawab, tapi sebelumnya saya sedikit menambahkan tadi apa yang sudah diinformasikan oleh Bu Eka. Jadi memang setelah penggunaan CanaSense ini ada peningkatan gitu ya, yang tadinya cuma 60% berhasil, sekarang tuh meningkat 95% ke atas. Nah itu kalau misalkan sekali panen itu 100.000 ikan gitu ya, ke buraya. Nah itu dijual satu burayanya itu sekitar Rp2.000. Jadi kalau misalkan 2 sampai 4 cm gitu, 2 sampai 4 cm untuk nanti dikirim ke Indralaya ataupun ke petani lainnya untuk dibesarkan. Satunya tadi berapa Bu? Rp2.000. Jadi kalau misalkan kita lihat kan lumayan juga kerugiannya kalau misalkan menggunakan cara konvensional tadi atau tradisional tadi, begitu.
Nah, kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah sudah disebarluaskan? Jadi kami sudah melakukan sosialisasi dan juga semacam workshop gitu ya kepada calon-calon petani. Jadi kami mengundang kemarin itu dari UMKM, terus juga ada petani yang datang malahan dari Banyuasin, Indralaya untuk ikut tahu gitu ya apa sih sebenarnya ChanaSense ini. Nah, jadi kami di situ melakukan pelatihan juga, Bu. Jadi sebenarnya sudah kami sebarluaskan. Kami mengundang kemarin Prof Muslim dari Universitas Sriwijaya yang memang penelitiannya tuh dari beberapa tahun terakhir itu tentang ikan gabus. Iya. Gitu. Nah, ini kita belum bahas detail ChanaSense sendiri ya, ChanaSense itu. Dari apa tuh itu bisa namanya kan ChanaSense inovasinya. Bisa dijelasin tentang nama ChanaSense itu? Oke. ChanaSense itu sebenarnya Chana itu sendiri adalah nama dari Latin ikan gabus. Oh iya. Chana. Sementara sense itu kami mengacu kepada apa yang sudah kami buat inovasi yang merupakan sensor-sensor gitu ya untuk monitoring sense. Nah, makanya kami namakan dia dengan ChanaSense. Jadi maksudnya itu monitoring ikan gabus begitu, Ibu. Luar biasa ya. Jadi penyebaran sudah, tinggal mungkin diterapkan oleh para istilahnya itu pembibit ikan gabus gitu ya. Petani. Para petani. Bukan nelayan ya? Petani. Petani. Kita nyebutnya itu petani. Oh iya. Petani ikan. Petani yang melakukan pembibitan ikan gabus khususnya. Nah, ini cuma bisa buat ikan gabus aja atau ikan lain pun bisa? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari pengalaman Pak Bobi kemarin itu, dia tidak cuma membibit ikan gabus, ada juga namanya ikan baung, begitu kan? Ikan baung. Baung, ikan Budaya tersebut, iya. Sehingga dia bisa hidup yang netralnya itu sama seperti yang di air begitu. Kalau air mungkin kalau 1000-nya telurnya jadi ikan semua, misalkan seperti itu, tiba-tiba dimangsa sama banyaknya predator yang lain. Jadinya mungkin sekitar 500 begitu kan, atau juga lebih kecil. Nah, dengan Bobi ini dia menciptakan sebuah tempat sehingga yang jadinya ikan tersebut hampir mendekati 95% ikan tersebut. Nah, bagaimana caranya bahwa ini dipasarkan di masyarakat Palembang, bahkan di luar Palembang kebutuhan ikan ini semakin tinggi. Akhirnya si Pak Bobi meminta bagaimana teman-teman dari dunia pendidikan berkolaborasi menciptakan sebuah teknologi yang dia bisa memantau daripada suhu dari ikan tersebut. Nah, disinilah yang tadi kami mencoba untuk menggantikan teknologi konvensional yang menggunakan kompor dalam sebuah ruangan begitu. Kami coba untuk menggantikan dengan teknologi. Nah, di sini dia Pak Bobi dan kawan-kawan merasa bahwa ini hadirnya dari teknologi ini membantu mereka begitu. Nah, sampai dengan saat ini dia juga kebutuhan ikan gabus tersebut sangat tinggi, ikan baung juga sangat tinggi. Beliau juga akan mencoba untuk peternak ikan-ikan yang lain begitu untuk dicoba ini kan untuk menerapkan teknologi ini ya. Kalau tidak salah ada namanya ikan tapa. Dia sudah mencoba ikan tapa, tapi ikan tapa itu 1 kilonya itu 1 tahun baru dia besar. Jadi kalau seandainya 2 tahun berarti 2 kilo kan waktu yang panjang. Sementara ikan gabusnya tidak waktu yang lama gitu kan untuk dia besar. Lebih begitu. Cepat. Lebih cepat. Jadi petani masyarakat begitu seperti Pak Bobi ini lebih cenderung ya menghasilkan ikan yang sebanyak-banyaknya untuk dijual, mendapatkan income kan sebesar-besarnya seperti itu. Ini yang diharapkan sama si cukup petani. 14 hari tadi ya? Betul. 14 hari udah bisa dipanen gitu ya? Iya, betul. Kalau untuk pembesaran itu 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan sampai ukuran untuk berapa kilo itu? Sekitar 500 gram ya, sampai dengan 750 gram. 6 sampai 8 bulan tadi? Iya, 6 sampai 8 bulan. Karena kalau panennya banyak kan, ribuan ya? Iya, banyak. Ribuan. Tadi aja kalau misalkan kita untuk pembibitan itu sekali kita pembibitan bisa sampai 100.000. 100.000 ya. Dan 95% bisa insya Allah bisa besar ya. Atau ada lagi saringannya tuh. Jadi tadi misalnya dari pemijahan sampai dia layak dibesarkan itu misalnya 14 hari 95% dari 100.000. Nah, ketika dia udah pembesaran, ada ini lagi nggak? Dipakai juga itu teknologi itu atau nggak perlu lagi teknologi ChanaSense tadi ketika pembesaran? Iya,
untuk teknologi ini kita cuma khusus untuk kepemijahan Pemijahan. sampai dia umur 0 sampai 14 hari. Oh, Sebetulnya untuk pembesaran kita juga sudah mencoba untuk membuat inovasi lain, Bu ya. iya. Jadi inovasi kami itu kami buat dia memang khusus di kolam. Jadi kami buat semacam pelampung gitu, Bu. Jadi Iya. pelampung yang dia bisa jalan di kolam tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau dia stay di satu tempat, kita tinggal ikat dia. Tapi kalau misalkan kita pengen dia untuk memonitoring gitu ya dari ujung sampai ke ujung, itu juga bisa kita lakukan. Oh, iya. Nah, perangkat kita ini sebagai tambahan juga bukan hanya untuk monitoring, tapi dia juga tadi seperti yang diinformasikan Pak Slamet, dia juga mengendalikan. Jadi kalau misalkan temperaturnya itu nggak stabil, dia bisa automatically akan mengendalikan. Nah, di samping temperatur kita juga punya pH, kemudian juga kita punya DO, distock oksigen, sama satu lagi itu turbidity. Jadi untuk nanti monitoring pH-nya, kemudian turbidity itu untuk kekeruhan airnya, sama di shock oksigennya itu untuk seberapa besar oksigen yang ada di dalam larutan air tersebut. Oh iya. Itu ada kriteria khusus nggak untuk penerapan teknologi ChanaSense ini? Misalnya, oh ini bisa diterapkan seberapapun ukurannya gitu, kolamnya ya mungkin ya. Atau misalnya ada untuk sekarang, oh misalnya dibatasi misalnya 6x6 aja maksimalnya, atau bisa lebih dari itu. Ada nggak lebih detail seperti itu? Iya. Gantian. Iya, jadi kalau untuk ukuran ruangannya kebetulan memang yang diimplementasikan sekarang itu ukurannya 4x6. Iya. Jadi dia tidak tergantung pada luas ruangan sih ya Bu. Bu. Jadi dia itu penempatannya di dalam akuarium itu. Jadi biasa dalam satu akuarium itu ada Satu set perangkat. ada berapa gitu jumlah bibitnya. Nah, itu kemarin dibuat di dalam 12 akuarium. Jadi tidak ada aturan khusus untuk luas ruangan, tapi kalau untuk penempatan dalam akuariumnya mungkin ada aturannya, tapi memang itu yang paham adalah petaninya. Jadi kami hanya membantu membuatkan teknologi untuk pengendalian suhu, pengendalian kekeruhan air, pengendalian oksigen dalam air, kemudian satunya lagi adalah pH dalam air. Jadi untuk seberapa luas ukuran ruangannya kami tidak dibatasi gitu. Jadi tidak membatasi sampai situ. Menyesuaikan mungkin ya, bisa menyesuaikan Iya. teknologi ini cukup fleksibel untuk diterapkan berapapun luas. Ruangannya. Kita nyebutnya akuarium atau kolam? Kami kalau untuk pemijahan itu di akuarium. Setelah berhasil menjadi bibit baru diletakkan di kolam untuk pembesaran. Oh iya. Nah ini pasti ada biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan teknologi ini. Nah, boleh disebut nggak biayanya? Berapa misalnya untuk luas sekian kita butuh dana sekian misalnya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi sedikit tambahan lagi juga informasi untuk Bu Eka tadi. Kalau sekarang ini kita memang menerapkannya itu di akuarium ya Bu ya. Jadi akuariumnya itu ukurannya 50 x 50 x 80. Jadi satu akuarium itu dimensinya seperti itu. 50 cm ya? Ya, 50 x 50 x 80. Nah, itu untuk satu akuarium. Nah, kita sudah mengimplementasikannya itu untuk 12 akuarium. Nah, sebenarnya untuk petani itu bisa nanti kita custom, Bu. Seberapa akuarium yang mau mereka pakai untuk pemijahan itu kita bisa sesuaikan. Nah, kalau kemarin kita sudah hitung untuk satu akuarium itu dengan satu set lengkap itu sekitar 5 sampai 7 juta. Jadi nanti tergantung satu. Nanti tergantung petaninya apa yang sanggupnya, berapa dananya gitu kan. Nanti kita bisa sesuaikan karena ada beberapa bagian yang bisa kita turunkan. Semisalnya untuk monitoring yang tadinya kita menggunakan HMI. HMI itu kan lumayan mahal gitu ya Bu ya, yang bisa kita touch screen. Nah, mungkin kita nggak perlu pakai HMI nih, kita cukup pakai dari jarak jauh aja, pakai menggunakan mobile phone. Nah, itu juga kita bisa adjust. Jadi nanti tergantung dari kesanggupan petani sama kebutuhan si petani. Itu kita bisa sesuaikan. Jadi untuk ukuran 50 kali 50 kali 80. Tinggi lebar atau lebarnya 80. Tingginya 50. Sampingnya juga 50. Itu 5 sampai 7 juta.
Ya, 5 sampai 5 7 sampai juta. 7 juta. Untuk berapa banyak bibit di dalam itu? 100.000 tadi. 100.000 satu akuarium Ya, seukuran tadi ya. iya. Oh, jadi cukup inilah Kak, secara ekonomis Cukup ekonomis. sangat ekonomis mungkin ya. Sangat ekonomis, Sangat betul. ekonomis karena kan perangkatnya juga bisa dipakai terus-menerus gitu Oh, kan. iya. Itu cuma investasi di awal gitu Di kan. awal, ya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan perangkat tersebut. Dan itu yang bisa membuatnya baru dari Poltek Sriwijaya iya. yang menemukan inovasi ini ya. ini. Menarik sekali. Tinggal sekarang melihat mungkin penerapannya ya ke lebih banyak lagi petani pembibit ikan ya. Iya. Mudah-mudahan Iya, lah jadi- sukses ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan tentang keunggulan dari inovasi Cana Sense ini? Bisa ganti Iya. air, Pak Slamet. Ya, sebetulnya tadi yang disampaikan sama Ibu tadi bahwa luas kapasitas begitu ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Latifah dan Ibu Eka gitu ya. Sebetulnya perihal kapasitas itu luas itu adalah pengaruhnya terhadap instrumen yang kita gunakan, sensor yang Iya. kita gunakan, terus juga kemudian heater yang kita gunakan begitu. Semakin dia luas, berarti komponen itu semakin banyak itu Iya. di dalam itu Heeh. gitu. Nah, kebutuhannya itu adalah tergantung berapa luas yang ingin dipasangkan Iya. begitu. Nah, itu yang komponen kita pasangkan di itu. Semakin banyak airnya kan dipanaskan juga harus semakin tinggi begitu kan. Artinya kita mau nambahkan heaternya semakin banyak di situ. Kemudian sensornya juga tidak bisa dipasang satu sisi. Karena misalnya luasnya kita pakai 10 kali 10 meter misalkan. Iya. Berarti 4 sisi itu harus ada sensornya supaya bisa mendeteksi airnya semuanya itu. Nah, sehingga teknologi ini sebetulnya bisa dipakai custom menurut ukurannya. Seperti apa kebutuhan pasarnya yang diinginkan. Bisa Masih ukur, di-custom. misalnya apa ukurannya lebih kecil itu angkanya beda lagi. Beda gitu. lagi begitu. Jadi semakin besar luas lahannya yang kita pasangkan di situ, maka komponen juga semakin banyak ditambahkan. Di situ artinya investasi awalnya sudah semakin tinggi begitu Iya. ya. Tapi alat ini bisa digunakan sampai beberapa tahun begitu. Iya. Nah, akibatnya apa? Investasi di awal memang besar, tapi hasilnya nanti juga sangat besar begitu. Iya. Ini, nah, makanya petani-petani ikan ini yang saat ini mereka mencoba mencari lahan sempit bisa digunakan, lahan besar pun jauh lebih besar bisa digunakan begitu. Nah, namun teknologi yang akan diusulkan kembali bahwa ada dua. Yang pertama itu adalah satu energi, karena kebutuhan energi pada ikan tersebut tidak boleh mati. Iya. Aerator tidak boleh mati, oksigennya itu kan, kemudian sensor tidak boleh mati, begitu kan. Kemudian juga motor yang digunakan di situ tidak boleh, heater tidak boleh mati. Jadi kondisinya itu harus hidup terus begitu. Nah, oleh karena itu membutuhkan energi, membutuhkan listrik untuk mensuplai biar dia hidup. Nah, ketika listrik PLN mati, berarti kan kita Langsung sambung ya. mengakibatkan problem Oh, yang iya. pernah terjadi pada Pak Bobby ini, semua ikannya mati sebelum kami nggak datang ke otomatis situ. genset siap gitu. Betul. Nah, kalau genset kan berarti kan membutuhkan juga misalkan harus ada bahan bakarnya, terus juga fishing dan lain-lain begitu kan. Nah, maka konsep yang terbaru ini kami tawarkan adalah dengan menggunakan energi solar cell. Nah, ini untuk menambah kebutuhan energi yang digunakan pada source-nya di listrik di perangkat tersebut. Itu Iya. yang pertama. Yang kedua, yaitu menggunakan WiFi. Jika nanti misalkan ada teman-teman misalkan dari pemasangan dari wali kota, apa Kominfo dari mana memasangkan WiFi gratis di tempat lokasi tersebut, Iya. ini kan jauh lebih bagus. Berarti kita bisa menambahkan sistem misalkan CCTV, Iya. menambahkan kamera, sehingga kamera tersebut mampu mendeteksi, melihat ikan tersebut perkembangannya dari yang kecil sampai dia besar 2 cm tersebut. Bisa diamati dengan menggunakan kamera tersebut. Iya. Bisa dilihat. Lebih murah Begitu. lah operasionalnya mungkin ya. Betul, dengan adanya WiFi tersebut begitu kan. Iya. Nah, artinya kan kita membutuhkan itu. Nah, kalau ini nanti dikawinkan ataupun disamakan kehadiran teknologi ini dengan teknologi yang saat ini, 3 item ini, maka komplitlah jadi untuk para petani ini. Maka mereka akan menjadikan petani-petani yang smart begitu ya, untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya untuk bagi-bagi petani yang lain juga, baik itu ada di daerah misalkan ataupun di tempat lain, mereka bisa berkolaborasi dengan adanya satu ada energi tambahan, yang kedua adanya WiFi, sehingga kan bisa saling memantau begitu kan, dari daerah lain memantau kondisi ikan,
Nah, oleh karenanya ini yang dibutuhkan bantuan dari teman-teman di di bidang pertanian ikan ini. Nah, makanya teknologi 2 ini akan kami tawarkan kembali dengan teman-teman petani ikan. Nah, kalau ini nanti hadir bersama mereka, maka sebuah efisiensi, sebuah kebutuhan, menambah income bagi masyarakat yang petani ikan tersebut. Demikian, Bu. Menarik sekali ya. Tidak terasa udah 30 menit. Rasanya sebentar banget. Karena padat banget informasi yang disampaikan ya. Jadi mudah-mudahan teknologi inovasi ChanaSense ini bisa bermanfaat pastinya ya. Pastinya insya Allah bermanfaat untuk para petani pembibit ikan. Makin banyak lagi yang menerapkan. Jadi makin banyak lagi petani ikan yang terbantu dan meningkatkan kesejahteraan petani. Insya Allah amal jariah buat Amin. para peneliti ya. Saya makasih banyak nih Bapak Ibu, Dr. Nyayu Latifah, Bapak Dr. Slamet, dan Ibu Ekawati. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan teknologi inovasi terbaru lagi dari para peneliti di Poltek Sriwijaya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.